Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, kita sengaja mengambil set yang berbeda ya. Kita di balkon ini, dari lantai 2 pembangunan Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran, cari nuansa yang berbeda lah malam ini. Tapi dengan narasumber yang sama, yaitu bersama Bang Budi kita kali ini. Langsung saja kita sapa Bang Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sengaja kita cari nuansa yang berbeda nih Bang, ya kan? Balkon. Langsung di udara bebas ya kan, di lantai 2 di balkon dengan kondisi yang masih gerimis nih Bang. Ya, iya kan? Dingin ya. Dingin ya, cuman ada yang kurang pas nih. Dingin-dingin, minumnya air putih. Aduh. Jadi udah bisa lah ya, kita kasih space untuk pengusaha-pengusaha kopi yang mau naruh merek Iya, kopinya boleh lah ya. Boleh. Ya kan, biar hangat ngobrolnya. Namanya ngopi kan, ngobrol perkara iman ya kan. Iya. Kalau air putih kan kurang pas juga ya kan. Nah, ditambah satu ini Bang. Karena cuaca lagi dingin ini, kita bahas yang bikin panas. Bahas apa ini? Bahas yang bikin panas, bukan bahas politik kita. Iya. Itu cukup yang ngerti aja lah yang bahas. Kita bahas yang panas-panas. Lagi viral gitu. Nggak juga sih. Enggak. Kita bahas-bahas yang buat kita panas lah. Contohnya neraka. Gitu. Kan panas itu kan. Bahas neraka Yang aku tahu sampai hari ini neraka itu panas. Gitu. Jadi mungkin pembahasan tentang neraka bisa menaikkan apa ya? Suhu tubuh kita lah, karena mak kayak gini neraka ya. Gitu. Karena gini Bang. Apa ya? Kita kan dari kecil termotivasi untuk masuk surga. Ya udah pasti ya kan, semua orang pasti gitu kan. Iya kan, masuk surga ya. Pengennya masuk surga. Jadi yang didengar, yang dicari tahu, yang dipelajari itu cenderung hal-hal yang berbau dengan surga. Nah, contoh kan ibadah kita kan arahnya juga ke sananya, ya kan, gitu kan, upaya untuk menuju ke surga. Nah, jadi apa-apa tentang surga kan juga banyak ayat-ayat familiar yang terangkat gitu kan. Oh, di surga nanti bawahnya mengalir. Nah, gitu-gitu kayak gitu kan, gambaran jannah tuh kan, gambaran surga. Tapi jarang kita bahas atau dengar lah gambaran tentang neraka. Iya kan? Paling kita tahunya dari buku-buku siksa neraka itu yang zaman-zaman dulu. Nah, itulah kita tahu. Tapi apakah itu beranjak dari ayat yang Allah alam juga belum tahu, maksudnya belum sampai sana belajarnya. Makanya ya ada rasa pengen tahu gitu. Kayak mana sih gambaran neraka? Gitu. Gambaran surga udah sering. Ini gambaran neraka. Kenapa? Karena orang kan itu hal yang dihindari, Bang. Iya kan? Yang ditakuti jadi momo. Ujungnya orang, udahlah kalau bahas neraka. Karena biasanya kalau lafaznya neraka itu dia sambungannya kekal, abadi, kan gitu kan, selamanya. Betul. Nggak digambarkan kondisinya kayak di surga itu, bahwa nanti ada bidadari, ya gitu-gitu kan, ada buah-buahan segala macam, nggak gitu. Nah, jadi malam ini biar menghangatkan, memanaskan suasana yang lagi gerimis ini ya kan, bahas tentang neraka Bang, gimana Bang? Ya bisa juga sih. Kalau kita bahas neraka ini kan sebenarnya banyak juga sih sebenarnya, bahasanya saja barangkali kita dan banyak diantara kita itu cenderung nggak banyak mengkonsumsi itu ya, karena kengerian itu barangkali. Takut. Ya, satu hal lagi gini ya, bahwa gambaran kalau di hadis itu Rasulullah itu menyampaikan bahwa panasnya neraka itu sendiri itu 70 kali lipat dibanding api yang kita gunakan di bumi. 70 kali lipat. Nah, itu bayangkan aja. Waduh. Seperti itulah panasnya tadi ya. Makanya sahabat di sana sampai kaget, wallahu ya Rasul, ini gimana ya Rasul? Panasnya api yang ada di bumi itu aja udah cukup menghanguskan kita semua. Betul. Gitu. Tapi ini 70 kali lipat, bagaimana? Ya, kita pikir-pikir ya begitulah panasnya, tapi kita kan bukan cerita itu ya. Kata saya kalau ditanya tadi gimana membahas neraka ini agak kesulitan juga. Satu, saya bukan dan tak akan mau saya. Kalau suruh milih hari ini misalkan mau masuk jannah apa masuk neraka, pasti semua kita masuk jannah. Makanya neraka ini gimana ya bahas. Mungkin karena belum pernah ke sana Bang ya. Itu satu juga alasan belum pernah ke sana, karena dia nggak bisa gambarkan ya kan. Ya iya, karena satu syarat mau ke jannah dan ke neraka itu ya satu mati kan gitu kan. Kalau yang di eskatologi kita cerita ya, kalau yang di yaumil akhir nanti setelah yaumil akhir kita di sana akan dimasukkan ke sana. Tapi itu pembahasan itu saya pikir
Ya Jauh ya, Bang? jauh lah ya, jauh. Iya. Artinya kita mau bahas sebenarnya kondisi malam hari ini kalau boleh lah ini ya, karena saya bukan Ahli eskatologi ya. bukan maksud saya bukan penjaga neraka, tapi ya, kan gitu Oh, sebagaimana ya, betul, betul. malaikat Malik ya. Malaikat Malik ya. Nah, jadi saya nggak bisa jelasin Nggak ada secara bocoran detail, juga. Ya, secara detail. Tapi atau namun demikian Allah ini apa ya, cukup detail sebenarnya. Di Quran itu banyak menjelaskan tentang nar sebenarnya. Hanya saja kan kita kurang mau melihat, kurang mau melihat informasi-informasi Iya. dari Allah ini kan gitu. Kalau saya nggak salah itu ada 194 ya surat itu kalau nggak salah saya menjelaskan tentang nar itu. 194? Iya. Banyak ya. Ya banyak memang. Makanya itu sebenarnya karena kita nggak pingin tahu aja. Iya, Makanya karena saya udah ngeri. bilang Quran ini sebenarnya cukup detail menjelaskan dari, kalau kita mau runut sebenarnya mau lebih jelas lagi dari awal penciptaan manusia, bahkan sebelum manusia, penciptaan manusia sampai mati, kemudian akan dibangkitkan lagi, cerita eskatologi tadi, yaumil akhir yang belum kita tahu pun itu udah diceritakan Allah semuanya. Oh, gitu. Pas lah kalau gitu. Kita angkatlah satu ayat aja yang menjelaskan tentang secara global ya, tentang gambaran nar itu bagaimana. Gambaran neraka, oke. Ayat berapa tuh? Coba saya cek dulu lah ya. Coba kita buka satu di surah Al-A'raf ya, ayat Al-A'raf surah 38, ke-7 itu ya. 7 ya. Surah ke-7 ya, betul. Al-A'raf ayat 38. Ya. Langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Stop dulu sampai situ. Ya. Allah Qala itu Allah berkata di sana. Ya, Allah berfirman, Allah menyampaikan, masuklah kalian pada umat atau golongan-golongan berbaur dengan yang lebih dahulu. Artinya ada orang yang mendahului kita sebenarnya nanti ini pada orang-orang ini yang terlebih dahulu masuk ke neraka itu. Oh. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah jin dan manusia di dalam neraka. Jadi ada perintah, nanti ada satu kondisi di mana orang-orang itu digiring, orang-orang yang bakal masuk neraka itu digiring, diarahkan dan diperintahkan Allah masuk ke dalam itu. Yang sebelumnya udah ada penghuninya duluan. Ya udah ada penghuninya duluan. Yaitu dari golongan jin dan manusia. Jadi jin sama manusia itu bakal masuk ke sana. Dia ada golongan-golongan ini ya, jin sama manusia ini. Jadi jelas neraka itu berarti tempatnya jin dan manusia. Ya udah pasti. Malaikat apa ada di situ, paling-paling penjaga kan. Nggak ada di sana kayaknya malaikat masuk nar, apa ada? Saya belum dapat sih. Tapi wallahu alam ya, kita belum. Tapi sampai di sini yang jelas jin dan manusia udah di situ. Udah pasti. Waduh. Siapa mereka? Bagaimana keadaan mereka? Coba lanjutin dulu ayatnya. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap mereka masuk dari golongan, dari umat-umat tadi itu, akan melaknat. La'anat. Melaknat uktinya, kawannya, saudaranya. Ya seperti itu perilaku orang apa sana, saling. Ini apa ya? Kondisinya udah dinar nih ya? Udah dinar. Kita lanjuti aja lah dulu. Lanjut lagi. Global kita jelasin. Hatta izat daroku fiha jami'ah. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, mereka berjamaah. Kan ada kata jami'an itu kan, berjamaah, ngumpul mereka itu di dalam itu semua. Lanjut. Lanjut. Qalat ukhrohum liulahum rabbana haula i'adullu na fa'atihim azabat di'fam minan nar. Berkatalah orang yang disuruh masuk tadi, yang terakhir masuk tadi, kepada orang terdahulu. Ulahum, ya. Kan gitu kan? Ya. Nah, nanti ngomong mereka kepada orang-orang terdahulu, dan ada permohonan di sana lagi kepada Allah di sana. Ya, ada Rabbana. Kepada Rob, kan gitu kan? Apa pernyataan mereka? Ya Rob kami, mereka itulah yang telah membuat kami sesat. Adallu. Bingung, sesat, kan gitu kan? Iya. Maka datangkanlah, berilah
Kan gitu kan? Iya. Mereka azab berlipat ganda dari neraka ini. Dalam neraka ini. Tuding menuding. Kira gitu, Mas. Iya. Salah menyalahkan. Baru lanjutkan lagi. Dulu. Qala likulli di'fu walakin la ta'lamun. Nah, kemudian Allah menjawab seruan mereka tadi kan, penyampaian mereka, jangan takut. Setiap masing-masing akan mendapat kelipatannya. Karena kalian tidak mengetahui. Sebab kalian tidak mengetahui. Jadi itu secara garis besar terjemahan dari ayat ini. Secara global, inilah kondisi dalam nar itu sebenarnya. Gambarannya ini. Gambaran dalam nar. Kita nggak cerita tadi api yang membara 70 kali lipat. Bukan tapi cerita kondisi orang, penghuni nar itu bagaimana? Iya. Jadi ada satu kondisi tadi kalau dari awal ayat ini kita baca, ada orang-orang tertentu nanti yang calon-calon penghuni neraka disuruh masuk ke neraka. Di dalamnya itu sudah ada kelompok atau orang-orang yang dari golongan jin dan manusia ngumpul. Udah ada ya. Dan mereka itu gitu masuk nyampaikan tuduh-tuduhan di sana. Yang paling terakhir masuk ini nuduh yang paling awal. Artinya ada senior-senior mereka di sana yang dituduh mereka. Nah, dalam hal ini kan kita bisa pahami bahwa dalam neraka itu mereka saling kenal. Artinya di dunia kan mereka udah kenal ini sebenarnya. Artinya ada kelompok orang-orang yang kita barangkali ya keluarga kita. Kan bahasa ukti tadi keluarga, bisa sahabat kita. Betul. Kan Orang gitu terdekat kan? lah ya. Orang-orang terdekat kita ini. Nggak mungkin dia nuding, nggak mungkin dia bilang nyalahkan kalau dia nggak kenal. Nggak kenal, nggak mungkin itu. Ya tak ubahnya kita ini gara-gara abang ini dulu entah apa-apa ngajarkan apa kurang baik sama aku. Misalkan ini kita contohkan, awak duluan misalkan mati masuk neraka, masuk. Ini gara-gara abang, gara-gara dia ini abangku ini ngajak-ngajak dulu entah apa yang diajari ku ikuti, akhirnya awak masuk neraka. Nah, seperti itulah kondisinya. Oh iya betul, berarti saling kenal sebenarnya bang. Saling kenal. Makanya saling tuduh menuduh ya kan, saling nunjuk-menunjuk dia. Nah inilah kondisi sebenarnya kalau kita lihat, ini kan gambaran yang ditujukan Allah tentang nar itu. Ya ini kondisi udah di nar kan? Udah di nar. Nah hari ini kita mau tarik sebenarnya dalam pembahasan ini dalam kondisi kekinian sebenarnya. Kalau nar yang di akhirat itu udah jelas, nanti itu kita rasakan. Nah hari ini kalau kita lihat ayat ini, bukankah kita juga ngalami hal seperti ini sebenarnya? Ngalami dalam artian kata kondisi yang ada di nar tadi itu di 7:38 yang dijelasin Allah ini. Ini kan kita lakonin ini. Saling nyalahkan. Saya contohkan satu kondisi lah. Nuding, ngambing hitamkan kawan dan seterusnya lah. Saya coba ambil contoh karena kata-kata jamaah di sana kita contohkan dalam RT kita lah. Kan jamaah terkecil itu. Betul. Kan sering kadang-kadang kita ada persoalan, ada masalah dalam keluarga itu akhirnya kita bicarakan yang akhirnya kita nyalakan istri nyalakan anak nyalakan kita dan seterusnya silang-silang terus ini. Sesuai dengan gambaran ayat tadi ya, saling menyalahkan gitu ya. Nah, tanpa sadar sebenarnya bukankah kita sedang menciptakan kondisi nar itu dalam RT kita? Karena cerita nar kan cerita kondisi yang panas tadi ya. Nah, mereka kondisinya kalau kita lihat, batunya kondisi mereka dalam nar itu kan serba nyalakan, itu kan kondisi yang nggak mengenakan sebenarnya. Nah, ketika di RT kita ini kita lakukan ini saling nyalakan, bukankah kondisi itu juga tercipta di sana? Iya. Kan nggak enak kita ini. Betul. Ketika saling nyalahkan, kita duduklah dalam satu forum. Ketika muncul ini ada silang pendapat di sana saling nyalahkan, kondisinya udah nggak enak itu. Itulah yang maksudnya kondisi nar itu. Betul. Jadi hari ini kita udah ciptakan itu di bumi sebenarnya. Sebetulnya di sini pun udah ada nar kayak gitu ya. Sudah, gitu. Jadi gambaran Allah ini di yaumil akhir ini udah kita lakukan gitu. Nah, sayangnya kita nggak sadar, kita masih juga berharap dengan jannah. Tanpa sadar kita menciptakan nar hari ke hari. Iya, kita yang buka jalan ke nar sebenarnya ya. Iya. Barangkali inilah yang nggak kurang dipahami ya, banyak orang kurang mau ya menelusuri ayat-ayat yang seperti ini. Iya. Berarti gambaran nar itu nggak melulu tentang siksaan orang di begini. Nah, itu Allah alam lah kita ada siksaan itu. Tapi kalau kita lihat apa mungkin seperti itu Allah kejam betul dengan manusia ya. Kalaupun terjadi itu kan nanti gitu ya. Tapi kita mau lihat gambaran yang perilaku mereka aja di nar, sebagaimana informasi dari Allah di ayat ini. Ini kan sudah bisa kita tahu gambaran di sana itu bagaimana. Artinya itu bukan tidak mungkin. Itu juga terterapkan oleh kita. Kita lakoni juga di bumi ini. Iya, betul. Berarti apa ya? Lebih spesifik Quran itu ngangkat kondisi orang-orangnya gitu. Kondisi orang-orang yang berada di nar, kelakuan
orang-orang yang ada di nar nanti, Iya. kan gitu kan? Iya. Kayak gini kelakuannya. Tapi nggak menutup kemungkinan kondisi yang ini itu juga terjadi di bumi hari ini. Ya sudah Kan gitu. pastilah. Makanya kalau kita kaitkanlah dengan satu hadis Rasul, misalkan Rasul mengatakan baiti janati, dia akan menciptakan jannah. Rumahnya itu adalah jannah, diciptakan jannah di sana, di ardun itu, di bumi ini. Supaya harapannya yang tercipta di bumi itu terbawa sampai mati nanti. Maka dia akan dapat itu. Jadi kondisi walaupun nggak sama persis ya dengan kondisi nanti di akhirat, karena kita nggak bisa bayangkan, ini minimal udah tercipta dari sini. Nah kalau hari ini pertanyaannya tadi balik lagi tadi, kondisi seperti ini udah kita ciptakan kondisi nar yang saling tuding, yang saling bantah-bantahan tadi, saling nyalah-nyalahkan. Ini sudah senantiasa kita ciptakan dalam rumah tangga kita, dalam perkumpulan-perkumpulan, atau dalam apa ya? Ya rekan-rekan kita lah, sesama rekan-rekan kita gitu, sahabat-sahabat kita. Bukankah ini juga akan terbawa nanti? Bukankah kita juga calon-calon penghuni neraka akhirnya? Bibit-bibit penghuni neraka udah timbul di dunia tuh, Bang. Gitu. Nah, ini yang saya sangat sayangkan atau kita sayangkan ya. Nah, inilah perlunya kita mengetahui kondisi di neraka itu. Bukan kita ingin masuk neraka, siapa sih yang pingin? Iya, betul. Kan gitu kan. Tak ubahnya gini, kalau istilah di luar itu orang mempelajari teknik maling itu bukan untuk jadi maling, supaya dia bisa memblok ya, betul. Supaya jangan masuk maling, cari celah lah, kira-kira di mana jangan ada celah, betul, kan gitu kan. Ini kan seperti itu. Bukan kita mempelajari ingin tahu kondisi neraka itu, kita ingin masuk ke sana. Tapi kalaupun kita harus ke sana, minimal kita udah tahu kondisinya. Antisipasi lah emangnya. Ya, oke. Antisipasi supaya kita enggak termasuk orang-orang yang diceritakan Allah di sini. Oke. Jadi balik ke ayat, berarti kan gini. Kenapa mereka kondisi ayat itu kan di neraka tuh, mereka udah di neraka kan gitu kan. Kenapa bisa mereka masuk neraka itu kan sebenarnya karena ada kesalahan yang mereka buat. Nah kan gitu kan. Artinya kan cenderung neraka itu tempatnya orang-orang yang bersalah kan gitu kan. Nah, betul, kalau kita tarik ke kondisi hari ini di dunia, di kita lah, di lingkungan kita hari ini, berarti kan ketika ada satu masalah, ketika ada satu kesalahan yang sifatnya dalam satu kelompok, dalam satu jamaah, dalam satu perkumpulan, komunitas. Nah, ketika kita saling tuding menuding, salah menyalahkan, tuduh menuduh, ini salah kau, itulah gambaran nar. Itulah gambaran neraka gitu ya, Bang ya. Oh, berarti nggak melulu harus nanti tunggu mati dulu, ya kan? Di sini kan udah terasa sebenarnya hawa-hawa nar itu ya kan. Nah, kalau ditanya tadi ini ciri-ciri atau orang-orang lah ya yang berada di sana, tentu ayat ini juga udah menjawab bahwa jin dan manusia tadi menggunakan kalau kita agak dalam sedikit, wal insi itu menggunakan lafaz insan, dia nggak menggunakan lafaz basor atau nas gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sisi kemanusiaannya manusia itu. Lebih mengedepankan itu, kita udah pernah bahas ya banyak ustadz yang sisi keinsanan gitu ya, insannya manusia itu, sifat dasar manusia itu sendiri. Itulah yang lebih mengedepankan. Bukankah kita gini, kalau kita tarik dalam kehidupan nyata tadi bahwa saling tuding, saling nyalahkan tadi, itu kan beranjak sebenarnya dari apa ya, sisi kemanusiaannya kita, yang pingin maunya kita yang dituruti, kan gitu kan. Bahkan di ayat ini saja Allah aja diperintah, Allah ini gara-gara dia maka kasih dia ajab yang lebih daripada aku. Ya enggak gitulah kata Allah. Kau pun dapat sama ajanya itu. Betul. Kau pun dinar ini, kamu neraka ini. Nah, kalau mau lebih spesifiknya lagi sebenarnya di ayat-ayat sebelum ayat 38 ini kita juga udah bisa tahu sebenarnya siapa aja. Misalkan contoh kita angkat di ayat 36. Coba angkatlah ayat 36. Di ayat sebelumnya, Bang. Ya, di ayat sebelumnya sebenarnya juga sudah menjelaskan ya. Ya, ayat 36 dibaca. Wallazi nakazzabu bi ayatina. Mereka adalah orang-orang yang mengkazibi, mendustai ayat-ayat kami. Apalagi sambungannya? Wastakbaru anha. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Udah. Karena mereka sombong ya, kasih mendustakan ayat-ayat Allah hari ini. Dikarenakan apa itu? Istakbar, kesombongan mereka. Menyakit kolbu nih. Pernah dibahas kemarin oleh salah satu ustaz di sini ya. Sombong. Nah, mereka itu adalah ashabun nar. Sahabatnya nar. Sohibnya nar. Iya. Artinya perilaku mereka itu menunjukkan bahwa mereka dekat. Kali dengan nar itu. Sohib kok
Iya, iya, sohib itu kan Sohib, namanya sohib, sahabat itu kan ya dekat. nyaris-nyaris sama dengan Iya, lafaz qorib itu iya ya, yang betul. dekat betul gitu. Tapi sama nar pula ini. Ya gimana memang gitu. Ya itu dia yang kita katakan hari ini tanpa sadar kita berperilaku sebagaimana ya sebagaimana kondisi Perilaku, perilaku orang-orang yang dinar tadi iya, itu. perilaku para penduduk nar. Nah, jadi dusta ini kan apa ya? Dusta terhadap ayat-ayat Allah ini kan ya termasuk tadi ya kalau saya katakan betapa ironinya hari ini kita lihat kita yang sudah diberi pedoman petunjuk oleh Allah, Ini notebook oleh Allah untuk melangkah untuk perjalanan hidup kita supaya bagus baik gitu tanpa kita buka gitu. Akhirnya kita nggak tahu yang baik mana, yang tidak baik mana gitu. Akhirnya kita terjebak dalam satu kondisi yang tanpa sadar itu tadi kita berperilaku sebagaimana penghuni nar. ashabun nar ya. Nah, tanpa sadar juga kita nanti ya akan secara otomatis, secara otomatis ya kita nggak bisa, saya nggak bisa sih pastikan ya, pasti itu kan hanya Allah. Betul. Tapi dengan gambaran ini sudah dipastikan kita bakal masuk nar. Kalau kita berperilaku sebagaimana perilaku orang yang di ayat 36. 38 tadi ya. 38, Nah, ya. kalau itu kan perilaku awalnya gitu kan, azab apa dan seterusnya gitu. Kadzib tadi ya. Betul, betul. Kadzib dan istakbar. Nah, itulah sepintas gambaran global ini ya. Artinya dinar itu kan sebagaimana jannah juga sebenarnya ada pintu-pintu khusus orang yang berperilaku ini. Tapi ini gambaran umum lah. Kondisi nar itu seperti itu dia. Nggak enak kondisi nar itu. Nggak usah cerita api tadi, tapi kondisi sesama penghuninya aja udah nggak menyenangkan gitu. Gak usah cerita hukumannya Bang ya. Nggak usah cerita tadi lah. Person ke personnya aja udah terasa dia. Ya layaknya kita di sebuah perkumpulan lagi ada permasalahan terus saling nyalahkan itu kan nggak nyaman betul. Ya, kita kerjalah di perusahaan ketika saling cokol-cokolan, saling nggak mau tahu artinya ya saling dobat apa kan kondisinya nggak menyenangkan. Itu kondisi nar kita. Makanya kita hindari hari ini, kalaupun kita sudah ber-RT, hakim udah ber-RT, saya udah ber-RT, kalaupun kita masuk dalam sebuah kejamaahan atau sebuah perkumpulan, hindari hal-hal seperti ini. Kalaupun terjadi hal-hal seperti ini, ingatkan, ini kita sedang kondisi nar ini. Kita ciptakan apa ya, sebuah kondisi yang betul-betul akhirnya bisa meledak nanti ini. Betul. Kan gitu kan? Panasnya panas amarah dia. Amarah dari dalam kita ini yang muncul gitu. Ya kan bisa bubar itu kan. Betul. Ya syukur kalau masih di dunia oke lah bubar, akhirnya kita menuju kebaikan gitu. Nah kalau udah dinar mau bubar kemana kita? Udah dibatasi kita memang dalam lingkungan itu. Bahkan kata Allah kholidun, kok kekal di situ. Kondisimu gitu-gitu aja ya gitu-gitu aja, saling nyalakan mau ngomong apa lagi kita. Nah itulah saya pikir kalau tadi ditanya kondisi nar itu nggak bisa jelasin masalah api-api tadi, tapi lebih kepada kondisi penghuni-penghuninya lah, situasi atau kondisinya. Satu sisi gini juga Bang, kalau kita bahas nar yang di sana itu kan nanti gitu kan. Artinya apa, kita cuman ya udah tahu gitu kan. Tapi ketika ditarik di kondisi kekinian, kondisi hari ini, ini bakal jadi sebuah antisipasi kan gitu kan. Ya barangkali dalam pertemuan-pertemuan yang lain nanti kita akan bahas, nanti ada kondisi-kondisi yang berbeda lagi nanti. Oh ini satu di antara contohnya lah kan gitu. Contoh. Ya tapi kan dari sini kita langsung bisa mengindikasi ketika kita ada di satu kondisi yang seperti ini, ini nar nih. Oh ya. Ini cut ini nar nih. Udah jangan diperpanjang. Nah gitu. Mungkin gitu ya Bang, lebih bisa bersikap lah gitu. Nah, jadi kita dudukkannya itu ya bisa saja nih potensi ini kena di kita, di keluarga kita, di perkumpulan kita, di jamaah kita gitu. Makanya antisipasi. Kalau udah tahu ini babnya satu, ini kondisi orang-orang, perilaku orang-orang nar, udah cut aja ketika ada itu. Kita ingatkan kawan, ingat loh Al-A'raf ayat 38. Ini perilaku orang-orang nar kita ini. Soalnya benar nih. Benar ini. Kita mau ke sana ini. Nah, kita ingatkan aja seperti itu gitu. Iya, oke. Itu aja lah ya kan? Iyalah. Udah dapat gambarannya satu. Barangkali tadi kan ada 100 berapa dulu? Ada 194 kalau nggak salah saya ini. Ini masih satu gambaran. Berarti kan masih ya barangkali selain membahas tentang diri, kita juga bisa lah cari-cari. Nah, kemudian kan dari 194 itu kalau saya nggak keliru itu ada 90-an, 90 sekian itu ya. Dia nar itu lafaznya menggunakan alif lam ma'rifah memang. Artinya di situ alif lam ma'rifah itu ini perlu penelusuran, artinya perlu kita kenali ini. Gitu. Jadi jangan melulu tadi karena kita pinginnya jannah, kita pingin tahu penghuni jannah itu. Penghuni nar juga kita harus tahu kebalikan daripada itu gitu kan. Artinya kita supaya nggak terjebak dalam kondisi hari ini perilaku kita di dunia ini menunjukkan perilaku orang-orang di nar. Iya, salah satunya ini yang perlu kita kenali dengan betul gitu. Nar itu apa gitu.
Jadi bukan hanya cerita api, kalau kita tarik ke sekarang, ya kondisi yang kita ciptakan, yang akhirnya membuat kondisi itu menjadi panas, situasinya menjadi panas antar kita. Bahkan kita sendiri pun, dalam diri kita, kalau kita kaji kemarin NAF itu ya, kita kaji NAF itu kan sebuah lembaga. Ketika nggak sinkron saja antara otak, kolbu, dan seterusnya dalam batin, dalam diri kita ini tuh jadi nggak enak loh. Di dalam perut lapar, mata pingin melek, sementara ini mulut nggak mau makan. Ini ada yang udah ini secara fisik ya, belum lagi secara batinnya nanti. Mana masukan dari otak kita, kan gitu kan. Akhirnya nggak sinkron dengan kolbu kita. Ini aja udah kondisinya udah nggak menyenangkan gitu. Itu udah gambaran nar tuh. Itu nar dalam diri kita, udah kita ngerasa nah itu tadilah kondisi-kondisi nar itu. Nggak gujuk-gujuk eskatologi sana gitu ya Bang. Eskatologi ya jelas nar. Tapi di sini pun tetap ada yang gitu-gitu. Nar yang seperti yang menggambarkan tadi ya kan. Oke. Jadi ke depan lebih banyak lagi mungkin bahas-bahas ini Bang ya kan. Banyak sekali-sekali boleh lah. Sekali boleh. Karena jangan nar-nar aja, orang pun ketakutan nanti. Betul. Sekali bahas jannah nanti ya. Boleh. Karena gini Bang, banyak kita bahas eskatologi bab akhirat itu kan apa ya? Walal akhiratu khairul laka minal ula gitulah katanya ya kan. Banyak ingat karena itu lebih baik gitu loh. Maksudnya biar nggak terlena kali kan gitu kan, dari pagi sampai sore udahlah urusan dunia kan gitu kan. Malam-malam gini santai-santai gini sambil duduk ini ya ayo bahas eskatologi loh gitu, karena kita semua berpeluang kapan saja ke sana kan gitu kan. Siap-siap lah sekarang kan gitulah kan Bang ya. Oke kalau gitu sebelumnya makasih Bang tuh ngobrolnya lah kali ini, dapat satu gambaran tentang nar nanti gitu yang bisa jadi antisipasi buat kita semua. Insya Allah ke depan nanti kita dengan pembahasan ya tergantung nanti lah ya kan, apa yang kira-kira terpikir atau terasa, nah itu konfirmasi biasanya gitu. Nah, semoga nanti pertemuan berikutnya ini udah jadi kopi ya kan, nggak air putih lagi ya kan, mudah-mudahan ya kan. Mana tahu ada yang mau alhamdulillah di kalau sini bisa kopi. Iya nggak apa-apa, kita dengan senang hati gitu. Oke seperti biasa Bang, ada pesan-pesan? Saya pikir nggak usah pesan lah, apalagi lah ya, tadi udah kita bahas. Udah cukup tadi? Ya, udah cukup. Oke kalau gitu sekali lagi makasih untuk waktunya Bang. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya dalam mungkin minggu depan lah ya kan. Oke kalau gitu ya, Ikhwanul Hotfidin itu tadi ngobrol kita bersama Bang Budi seperti biasa. Ada apa ya, bahasan-bahasan atau ilmu-ilmu baru sih sebenarnya yang terangkat, yang bisa jadi antisipasi buat kita, yang bisa kita amalkan lah, kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah satu diantaranya yang lucu ya dari bahasan ini, ada satu kesimpulan, kita nih pengennya jannah tapi kelakuan kita kelakuan neraka nih nggak sinkron. Nah untuk itu mari kita senantiasa buka lagi Qurannya, kita kaji lagi, kita pelajari lagi, karena ini betul-betul tuntunan sama kita supaya apa, supaya nggak kenar tadi gitu. Itu aja video kita kali ini. Binasri minal faton qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.